Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreniasis dengan NIM S1S1222074 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python dengan materi Python Dictionary. Baik, langsung saja, saya akan membahas tentang Python Dictionary. Dictionary digunakan untuk menyimpan nilai atau value dalam pasangan key dan value. Dictionary adalah kumpulan data yang terurut, dapat diubah, dan tidak mengizinkan datanya untuk duplikat. Cara menulis dictionary dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan memiliki key dan value. Caranya seperti ini, kita membuat nama dictionary-nya apa, lalu sama dengan, lalu buka kurung dan tutup kurung kurawal, lalu di dalamnya kita tuliskan key-nya. Key-nya apa? Misalnya nama. Lalu kita berikan value-nya apa? Value-nya misalnya Putri. Ini, lalu saya berikan lagi key selanjutnya. NIM. Value-nya. Tapi jangan lupa ketika kita menulis dua key seperti ini, kita harus pisahkan menggunakan koma. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita print. Kita print nama dictionary-nya. Ketika saya save dan saya jalankan, kita dapat melihat di sini tampil nama Putri NIM S1S1222074. Ini merupakan dictionary. Lalu ada item dalam dictionary. Item dalam dictionary itu diurutkan, dia juga dapat diubah, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak mengizinkan datanya untuk duplikat. Seperti tadi bahwa ada kata key dan value. Kita juga bisa mengakses nilai menggunakan key-nya. Misalnya seperti ini, print data, lalu kita buka kurung, tutup kurung siku, lalu saya berikan, misalnya yang saya ingin tampilkan cuma NIM. Saya pilih NIM, seperti ini. Kita mengaksesnya menggunakan key-nya. Ketika saya jalankan, maka yang tampil yaitu NIM-nya. Lalu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dictionary itu diurutkan. Jadi, ada item-item memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan tersebut tidak dapat diubah. Lalu selanjutnya, dictionary itu bersifat changeable. Maksudnya itu, kita dapat mengubah, bukan berarti mengubah urutannya, tetapi kita bisa menambah, kita bisa menghapus item di dalam dictionary yang telah kita buat. Lalu selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tidak diizinkan untuk duplikat. Jadi misalnya kita memiliki dua key yang sama, NIM, (001) seperti ini. Ketika saya save dan saya jalankan, maka yang tampil apa? Maka yang tampil yaitu S1S1222001. Jadi dia akan menimpa data yang pertama. Jadi key-nya itu tidak boleh sama. Lalu untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki sebuah dictionary, kita bisa menggunakan fungsi len. Kita print, lalu len, lalu nama dictionary-nya. Seperti ini. Di sini dapat dilihat bahwa ada dua nilai di dalamnya. Nilai di dalam dictionary itu dapat berupa tipe data apapun. Ini kan tipe data string. Kalau misalnya kita membuat
integer bisa, lalu list juga bisa. Seperti ini. Dan bisa juga boolean. Seperti ini. Nama Putri Nemesa 1 tahun lahir 2004. Jadi dia bisa berupa tipe data apapun. Lalu untuk melihat tipe data dari dictionary, kita bisa menggunakan print, lalu tipe untuk melihat tipe data apa. Dia merupakan tipe data dictionary ya. Data. Ketika kita lihat, maka tipe datanya yaitu dich. Dapat dilihat bahwa kelas dich. Lalu ada juga constructor dictionary untuk membuat dictionary. Jadi cara membuat dictionary itu tidak hanya seperti ini. Kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Nama dictionary lalu sama dengan, lalu kita menggunakan kata kunci dich, lalu buka tutup kurung, lalu kita tulis key-nya, lalu value-nya, umur, lalu value-nya, seperti ini. Ketika saya jalankan, tipenya dictionary. Ketika saya ingin tampilkan, dapat lihat hasilnya sama saja seperti cara yang tadi. Jadi cara membuat dictionary itu bisa juga seperti ini. Lalu ada 4 tipe data kumpulan dalam Python. Ada list, ada tuple, ada set, dan ada dictionary. List adalah kumpulan data yang terurut dan dapat diubah, juga mengizinkan datanya itu duplikat. Kalau tuple dia adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, tetapi dia mengizinkan datanya untuk duplikat. Kalau set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, tidak terindeks, dan tidak boleh ada anggota yang duplikat. Kalau dictionary dia adalah kumpulan data yang diurutkan dan dia dapat diubah dan anggotanya tidak boleh duplikat. Baik, materi selanjutnya yaitu akses item. Jadi kita dapat mengakses item dalam dictionary dengan mengacu pada key-nya yang berada di dalam kurung. Jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan key yang berada di sini, yaitu name, nama, dan kelas. Cara mengaksesnya yaitu kita print. Terlebih dahulu kita simpan dalam sebuah variabel, lalu nama dictionary-nya, lalu kurung siku, lalu kita tulis key-nya. Di sini saya ingin mengakses name, lalu saya print. Ketika saya jalankan, maka yang tampil yaitu name. Dapat dilihat hasilnya yaitu S1, S1, 22, 074.
Lalu ada juga kita bisa menggunakan metode yang disebut dengan get. Itu juga akan memberikan nilai yang sama. Kita tulis nama dictionary-nya, lalu get, lalu buka tutup kurung. Seperti ini, lalu di dalamnya kita tulis nama, misalnya saya ingin mengakses kelas. Ketika saya jalankan, maka dapat dilihat hasilnya, yaitu A. Lalu ada namanya metode case. Dia akan mengembalikan daftar yang berisi semua kunci yang ada di dalam dictionary. Jadi dia akan mengembalikan nama, NIM, dan kelas. Tulis data, nama dictionary-nya, lalu kita tulis key. Oke, lalu buka tutup kurung seperti ini. Ketika saya save, di sini dapat dilihat hasilnya, itu dictionary key-nya yaitu nama, NIM, dan kelas. Lalu daftar key di dalam dictionary itu artinya setiap kita misalnya melakukan perubahan pada dictionary, maka akan terjadi perubahan juga pada daftar key-nya. Di sini saya berikan contoh. Di sini kan saya print, lalu saya tambahkan misalnya data, jurusan seperti ini. Saya tambahkan dictionary-nya, lalu saya pilih seperti ini. Ketika saya print A, maka yang tampil yaitu di sini dapat dilihat yaitu nama, NIM, kelas, dan jurusan. Jadi ketika kita menambahkan data atau menambahkan key baru ke dalam dictionary, maka key-nya juga akan bertambah. Lalu ada namanya metode values. Akan mengembalikan daftar semua nilai yang ada di dalam dictionary seperti ini. Akan mengembalikan Putri S1, S1, 22074A. Ini merupakan value yang ada di dalam dictionary. Jadi kita bisa menulis seperti ini. Data.value. Ketika saya save, lalu saya jalankan, dapat dilihat dictionary value-nya yaitu Putri S1, S1, 22074, lalu A. Dan sama seperti kita di bawah, ketika saya menambahkan data baru, menambahkan key baru ke dalam dictionary, maka value yang baru itu juga akan tampil. Saya jalankan, maka dapat dilihat di sini ada Putri S1, S1, 22074A, dan teknik informatika. Jadi setiap saya merubah dictionary-nya atau menambahkan data ke dalam dictionary, maka value ini akan berubah juga. Lalu misalnya seperti ini, saya ingin memperbarui nilai di dalam dictionary-nya, misalnya kelas, saya ingin perbarui dia menjadi B. Seperti ini. Ketika saya jalankan, dapat dilihat bahwa dictionary value yang baru yaitu Putri S1, S1, 22074B. Jadi dia juga akan berubah. Dictionary value-nya akan berubah. Begitu pula dengan key yang tadi. Lalu ada namanya items. Items ini akan mengembalikan setiap item dalam dictionary sebagai tuple. Nama dictionary-nya, lalu item seperti ini. Ketika saya save, lalu saya jalankan,
dia mengembalikan dalam bentuk tuple. Seperti pada key dan value tadi, dia juga mengembalikan perubahan yang dilakukan di dalam dictionary. Ketika saya melakukan perubahan seperti ini, dia juga memberikan perubahan baru pada dictionary itemnya. Begitu pula jika saya menambahkan item baru, dia juga akan ikut berubah. Lalu selanjutnya kita bisa memeriksa apakah key itu berada di dalam sebuah dictionary. Misalnya kita ingin melihat apakah key name ini berada dalam dictionary data. Jadi caranya kita bisa menggunakan kata kunci in. Jadi di sini kita cek jika kita menggunakan pengkondisian jika, lalu nama key-nya apa, jika name in menggunakan kata kunci in, lalu nama dictionary-nya apa, jika name in data, jika name ada dalam data, maka print ya name merupakan key pada dictionary data, seperti ini. Ketika saya jalankan, dapat dilihat karena name ini berada di dalam dictionary data, jadi dia memprint ya name merupakan key pada dictionary data. Tetapi misalnya di sini saya ubah jurusan, maka dia tidak akan mengeksekusi apa-apa. Oke, dapat dilihat. Selanjutnya yaitu change item. Jadi kita bisa mengubah nilai di dalam dictionary. Jadi kita bisa mengubah nilai atau item tertentu dengan mengacu pada key-nya. Saya akan langsung memberikan contoh seperti ini. Ada sebuah list data berisi nama Putri ini S1 S1 2274 kelas A. Lalu saya ingin merubah nilainya di dalam dictionary data. Jadi saya tulis nama dictionary-nya, lalu buka tutup kurung siku, lalu nama key yang ingin saya ubah. Misalnya di sini kan ada nama, ada name, ada kelas, yang mana yang ingin saya ubah. Jadi saya ingin mengubah name misalnya. Jadi saya tulis name, lalu kita tulis sama dengan data baru. Jadi kita berikan data baru yang ingin kita buat. Misalnya 22001 seperti ini. Ketika saya print data seperti ini, dapat dilihat hasilnya yaitu nama Putri NIM-nya S1 S1 2201. Jadi kita telah berhasil mengubah nilai yang ada di dalam dictionary. Lalu kita bisa memperbarui dictionary dengan menggunakan kata kunci update. Jadi kita akan memperbarui dengan argumen yang akan diberikan. Misalnya kita tulis nama dictionary-nya, lalu kita update seperti ini, lalu buka tutup kurung, lalu kurung siku. Sini kita ingin mengupdate yang mana? Misalnya kelas
kelas lalu value-nya apa, misalnya C. Ini string. Oke, saya save. Lalu saya jalankan, dapat dilihat hasilnya sama saja. Nama Putri name 11224 kelas C. Jadi kita juga bisa menggunakan update untuk mengubah nilainya. Selanjutnya ada add dictionary item. Jadi kita bisa menambahkan item ke dalam dictionary dengan menggunakan key. Kita bisa menggunakan key baru dengan memberikan value. Jadi caranya yaitu kita tuliskan nama dictionary-nya, lalu buka tutup kurung siku, lalu tanda petik kita ingin memberikan key apa. Misalnya di sini jurusan, saya ingin menambahkan jurusan, lalu saya berikan value-nya apa, teknik informatika, seperti ini. Ketika saya save dan saya jalankan, dapat dilihat kita telah berhasil menambahkan item jurusan, menambahkan jurusan ke dalam dictionary data. Lalu kita bisa memperbarui dictionary dengan menggunakan metode update. Kita tulis nama dictionary-nya, lalu .update, lalu buka tutup kurung, lalu buka tutup kurung kurawal, lalu kita tulis apa yang ingin kita tambahkan. Misalnya jurusan, lalu teknik informatika. Ini akan memberikan output yang sama dengan cara yang tadi. Ini akan memberikan output yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita bisa memperbarui dictionary-nya dengan item dari key tertentu. Misalnya kita menambahkan item, lalu kita ubah key dan value-nya. Selanjutnya yaitu remove item. Jadi kita bisa menghapus item yang ada di dalam dictionary. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pop. Jadi saya akan menulis di sini ada sebuah dictionary, lalu saya akan menulis nama dictionary. Nama dictionary-nya data.pop, pop seperti ini. Lalu buka tutup kurung, lalu apa yang ingin saya hapus, seperti itu. Misalnya saya ingin menghapus ini. Saya save dan saya jalankan. Nah, dapat dilihat yang hanya tampil itu nama Putri dan kelas A, karena NIM-nya telah berhasil terhapus. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan metode pop item. Metode pop item ini dia akan menghapus pada item yang terakhir. Saya langsung saja pop item seperti ini, lalu buka tutup kurung. Ketika saya jalankan, maka dapat dilihat nama Putri NIM S1S1220074. Jadi yang terhapus yaitu kelas A karena dia merupakan item yang terakhir. Lalu selanjutnya ada kata kunci, kata del. Jadi kita bisa menghapus menggunakan del. Caranya kita tulis di bawah del, lalu nama dictionary yang apa, lalu buka tutup kurung, kita tulis key yang ingin kita hapus, misalnya NIM seperti ini. Ketika saya jalankan, maka dapat dilihat NIM-nya telah terhapus.
Tetapi del juga kita bisa menggunakan untuk menghapus keseluruhan dictionary-nya. Jadi kita tulis del lalu nama dictionary-nya. Kita menghapus seperti ini, lalu kita jalankan, maka ini akan error karena dictionary data ini telah benar-benar terhapus. Jadi di sini name data is not defined karena dictionary data ini telah terhapus. Lalu kita juga bisa menggunakan metode clear. Jadi kita tulis nama dictionary-nya apa, data, lalu dot clear seperti ini. Ketika saya save dan saya jalankan, ini dia akan menghapus keseluruhan yang ada di dalam dictionary, tetapi dia tidak menghapus dictionary-nya, dia hanya menghapus nilai yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada loop dictionary. Jadi kita bisa mengulang dictionary dengan menggunakan for loop. Saat mengulang dictionary, value yang dikembalikan adalah key dalam dictionary. Tetapi ada juga metode untuk mengembalikan value. Kita coba for i in rank, for i in nama dictionary-nya, print data, lalu kita print i. Seperti ini. Ketika saya jalankan di sini, dia memberikan nama name kelas. Jadi dia mengembalikan key-nya, bukan value-nya. Tetapi ada cara untuk mengembalikan value-nya. Caranya yaitu kita tulis for i in data, lalu print, kita tulis nama dictionary-nya apa, data, lalu yang ke i. Caranya seperti ini untuk melihat value-nya. Jadi dapat dilihat dia mengembalikan value-nya, Putri S1, S1, 74 dan A. Lalu kita juga bisa menggunakan kata kunci key untuk mengembalikan key dalam dictionary. For i in data dot key lalu print i seperti ini. Ketika saya jalankan, dia mengembalikan key. Ini sama saja outputnya seperti yang pertama tadi. Lalu kita juga bisa menghasilkan key dan value-nya secara bersamaan. Caranya itu kita for i j in lalu nama dictionary apa, data, lalu dot item seperti ini, lalu buka tutup kurung, lalu kita print ij. Jadi cara untuk menampilkan key dan value-nya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jika saya jalankan, dapat dilihat nama Putri, name S1, S1, 2274 dan kelas A. Selanjutnya ada copy dictionary. Jadi kita dapat menyalin dictionary dengan mengetikkan dictionary pertama, lalu kita menuliskan dictionary baru sama dengan dictionary yang pertama tadi, karena dictionary yang baru ini akan menjadi referensi ke dictionary pertama. Jadi dia akan mengikuti pada dictionary yang kita buat pada pertama kali. Jadi ketika kita melakukan perubahan pada dictionary pertama, maka secara otomatis dictionary yang kedua juga akan berubah. Jadi cara untuk membuat kopian itu caranya dengan menggunakan metode yang ada di dalam dictionary. Kita bisa menggunakan metode copy. Seperti ini, kita buat dictionary baru, misalnya
data baru seperti ini, lalu sama dengan dictionary yang pertama yaitu data, lalu kita tulis .copy buka tutup kurung seperti ini, lalu kita print data barunya. Ketika saya jalankan, dapat dilihat hasilnya itu nama Putri NIM S1S12264 kelas A. Jadi ketika saya merubah dictionary yang pertama ini, saya menambah jurusan. Di sini saya print juga ya, print data lalu dapat dilihat hasilnya seperti ini. Dictionary pertama itu nama, Putri NIM, kelas, jurusan. Lalu dictionary kedua juga akan berubah, akan mengikut pada dictionary pertama. Jadi ketika saya merubah dictionary pertama, maka dictionary kedua juga akan berubah. Lalu cara lain untuk membuat kopian yaitu dengan menggunakan fungsi dictionary. Jadi kita bisa menulis seperti ini, data baru, lalu kita tuliskan dict buka tutup kurung ini, lalu nama dictionary-nya apa data. Save, saya jalankan, dapat dilihat hasilnya sama seperti yang tadi. Jadi kita bisa menggunakan yang manapun yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu nested dictionary. Jadi kita dapat membuat dictionary yang berisi dictionary di dalamnya. Ini disebut dengan nested dictionary atau dictionary bersarang. Jadi kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Kita buat nama dictionary-nya, misalnya mahasiswa. Ini. Lalu kita buat dictionary lagi di dalamnya, misalnya mahasiswa pertama seperti ini, lalu Putri kelas salah ya, kita buat mahasiswa pertama, lalu kita berikan key-nya, nama Putri kelas seperti ini. Lalu mahasiswa 2 nama Andi kelas C. Ini ketika saya print, belum saya print ya, ketika saya print mahasiswa besaran, dapat dilihat hasilnya seperti ini. Pertama ada mahasiswa 1 di dalam list di dalam dictionary mahasiswa, lalu ada nama dictionary lagi, dalamnya ada mahasiswa 1 berisi nama Putri kelas A, lalu ada mahasiswa 2 berisi nama Andi kelas C. Lalu jika kita ingin menambahkan misalnya 2 buah dictionary ke dalam dictionary yang baru, caranya itu misalnya seperti ini. Kita buat mahasiswa 1 sama dengan lalu key-nya nama Putri kelas A seperti ini. Lalu saya buat lagi mahasiswa 2 namanya
Andi, dia kelas C. Seperti ini. Ada 2 buah dictionary, lalu 2 buah dictionary ini saya ingin memasukkan ke dalam dictionary yang baru. Jadi saya buatkan dulu MHS saja, lalu saya masukkan key-nya yaitu MHS1, lalu titik 2, lalu kita masukkan mahasiswa 1 seperti ini, lalu MHS2, mahasiswa 2. Oke, lalu saya print MHS, dapat dilihat hasilnya. Di sini dapat lihat di dalam dictionary mahasiswa itu ada MHS1, lalu di dalamnya ada dictionary, isinya yaitu nama Putri kelas A dan mahasiswa 2 nama Andi kelas C. Selanjutnya, untuk mengakses item khusus di dalam dictionary bersarang atau nested dictionary, kita bisa menggunakan nama dictionary lalu dimulai dengan nama dictionary yang di luar. Saya akan berikan contohnya. Saya buatkan dulu nested dictionary mahasiswa, lalu MHS1, key-nya nama, lalu value-nya Putri, key-nya kelas, value-nya A, di sini jangan lupa koma, lalu mahasiswa 2 nama Asti kelas B, begini. Lalu ketika saya ingin mengakses, kita print, lalu nama dictionary yang di luar terlebih dahulu ya, nama dictionary yang di luar kita tulis mahasiswa, lalu buka kurung siku, lalu nama dictionary yang di dalam MHS1, lalu buka kurung, tutup kurung siku lagi, lalu apa yang kita akses, misalnya kelas seperti ini, save. Ketika saya jalankan di sini muncul misalnya saya ingin mengakses yang kedua, mahasiswa 2, lalu saya ingin akses namanya, nama seperti ini, maka akan tampil Asti. Maka akan tampil Asti. Dapat dilihat Asti. Selanjutnya ada dictionary method. Jadi Python itu memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada dictionary. Ada clear, copy, get, item, key, pop item seperti yang kita gunakan tadi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi metode yang ada dalam Python dictionary. Demikian video yang bisa saya jelaskan tentang materi Python dictionary. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.